Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat Pagi. Iya, semangat, masih semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat? sehat. Iya. Ada yang mungkin ada yang lagi sakit mungkin? Tidak ada? Tidak. Siap. Sehat semua ya? Amin. Iya. Siap. Ya. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, saya untuk kangen ini dengar suara kalian, kangen yel-yel kalian. Jadi untuk mengawali kegiatan kita menyemangati pagi ini ya dengan yel-yel SMK ya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Takutnya nanti ada yang lupa itu yel-yel SMK kita ya. Siap-siap ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa. SMK Negeri 1 Wanarja? Maju. Berdoa sukses. Ya. SMK Negeri 1 Wanarja? Luar biasa. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya, yuk. Ya, terima kasih untuk penyemangat pagi ini ya. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Dava? Ya, Pak. Pimpin doa Mas Dava. Siap. Sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Dava. Baik, teman-teman, Pak Andi ingatkan, jangan lupa untuk presensi ya. Jangan lupa untuk presensi. Presensi sudah saya share di Google Classroom. Jadi nanti teman-teman yang memang belum presensi sudah bisa langsung presensi di Google Classroom. Sudah absen atau presensi semua belum? Siap, sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum ya? Belum. Belum, oke, ya nggak apa-apa. Yang belum silahkan nanti setelah ini kalian bisa join ke Google Classroom terus langsung absen saja. Ya. Terus baik untuk teman-teman di musim pandemik ini Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, terapkan 3M ya. Ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, terus menjaga jarak, hindari kerumunan ya, sesuai dengan hashtag pesan ibu ya, masih ingat kan ya, yang lagi digembur-gemburkan oleh pemerintah hashtag pesan ibu yaitu 3M itu harus kalian terapkan biar apa, biar mencegah penularan penyakit. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Terus kemudian walaupun kegiatan pembelajaran kita laksanakan masih secara daring, Bapak berharap teman-teman semuanya tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, ya kan? Terapkan pola hidup sehat, terus kemudian berusaha mengembangkan potensi diri kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kreatif, serta lebih inovatif untuk kedepannya. Ya, untuk pertemuan kali ini, hari ini kita akan belajar ya tentang materi storyboard. Ya, kita akan belajar bagaimana kita merancang sebuah alur storyboard ya, pembuatan alur sebuah media interaktif, tapi perancangan storyboard untuk membuat sebuah media interaktif. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, baik. Untuk sekedar mengingatkan ya atau menyampaikan untuk materi minggu kemarin ya, Pak Andi sudah menyampaikan materi tentang konsep multimedia interaktif. Ya, teman-teman masih ingat ya? Ya, Pak. Masih ya? Masih ya? Oke. Coba Pak Andi pengen ada yang mewakili dari teman-teman semuanya untuk mereview materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Silahkan. Ada yang bisa membantu? Bisa, Pak, saya. Oke, sebutkan nama Mas.
Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Alfian dari absen 33. Oke, silakan Mas Yoga. Langsung Mas Yoga. Dari review minggu kemarin, Ya. multimedia interaktif adalah multimedia penggabungan teks, gambar, seni, grafik, video, animasi, dan suara yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk multimedia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ya. Jenis multimedia interaktif ada dua. Satu, multimedia interaktif online dan multimedia interaktif offline. Model multimedia interaktif, model drill and practice, model simulasi, model instruksional games, model hybrid, model informasional. Manfaat multimedia interaktif adalah company profile, iklan, panduan, penggunaan alat, dan game. Sudah oke. Terima kasih ya Mas Yoga, terima kasih ya. Betul sekali ya. Kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang konsep multimedia interaktif. Terus kemudian juga tentang pengertian apa itu multimedia interaktif tadi sudah dijelaskan. Terus jenis multimedia interaktif, kemudian model-model interaktif, kemudian juga manfaat multimedia interaktif. Terima kasih Mas Yoga. Saya tanyakan apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan untuk minggu kemarin. Tidak ada pertanyaan ya? Cukup, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita mulai ya. Kita mulai untuk pelajaran hari ini. Ya, silakan nanti teman-teman semua buka Google Classroom ya. Di sana materi sudah Pak Andi upload ya. Sudah Pak Andi upload, silakan dibuka. Terus nanti kita belajar bersama-sama. Ya, langsung saja, langsung Pak Andi mulai. Sudah kelihatan ya untuk PowerPoint-nya ya teman-teman ya. Siap, sudah. Sudah, oke. Dari yang pertama dulu ya, desain media interaktif, itu pertemuan kedua, itu kegiatan pembelajarannya ya, ada kompetensi dasarnya. 3.2 itu memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif ya, berbasis halaman web dan media interaktif. Terus 4.2-nya membuat ya atau mendesain perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, tujuan pembelajaran setelah teman-teman nanti mempelajari materi ini ya diharapkan bisa menjelaskan definisi storyboard perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Terus membuat storyboard perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Apa sih itu storyboard? Ada yang tahu nggak apa itu storyboard? Kalian kan sudah kelas 12 ya, pastinya sudah tahu lah, sudah pernah juga dapat materi tentang storyboard. Oke, yang bisa menjelaskan storyboard itu apa? Silahkan siapa? Siap, saya, Beh. Siap, sebutkan nama Mbak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Feni Nur Indah dari absen nomor 11. Oke, silakan Mbak Feni. Storyboard adalah rancangan suatu media yang menceritakan alur berjalannya media interaktif. Misalnya, dimulai dari start pertama sampai dengan akhir atau endingnya. Ya, betul ya. Jadi saya cuma mau mempertegas saja ya. Tadi benar yang dikatakan sama Mbak Feni ya. Storyboard itu mempertegasnya saja adalah visualisasi ide dari aplikasi yang kita bangun sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan kita hasilkan ya. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan kita jadikan sebagai outline objek proyek ya, ditampilkan oleh shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scan. Itu storyboard ya. Terus kemudian unsur-unsur dalam storyboard itu ada sketsa atau gambar layar, halaman atau frame. Terus ada juga teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Terus ada juga narasi ya, ada juga animasi, ada juga video, ada audio, ada interaksi, daftar storyboard ya. Yang harus ada storyboard untuk tiap halaman layar adalah frame ya. Tiap storyboard harus diberi penomoran, terus setiap detail yang dihubungkan, baik itu warna, grafik, suara, tulisan, intervitas visual harus dicantumkan. Itu mudah ya, jangan beranggapan bahwa storyboard itu hal yang susah.
Cara membuatnya juga cukup dengan menggunakan software pengolah kata maupun spreadsheet ya yang kita kuasai. Kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat storyboard profesional ya, cukup dengan pengolah kata ataupun spreadsheet sudah kita bisa membuat storyboard. Kemudian alasan mengapa kita menggunakan storyboard. Yang pertama, storyboard harus dibuat sebelum pembuatan proyek. Terus yang kedua, storyboard digunakan untuk mengingatkan tim, ya, mengingatkan tim. Jika storyboard dibuat untuk memudahkan membaca cerita. Jadi ketika melihat storyboard itu, kita sudah bisa melihat alur ceritanya itu bagaimana. Ya. Contoh storyboard, ya, bisa dilihat nanti itu contoh storyboardnya, ya kan. Di situ ada logo, ada materinya apa, terus ada menu home. Terus berikutnya tabel storyboard bisa diperhatikan di situ. Tabel storyboard itu ada file program, terus ada isi, terus ada keterangan. Ya, terus kemudian ya untuk langkah akhir itu untuk penugasan ya. Tugasnya silahkan nanti teman-teman buka join ke Google Classroom. Di situ ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di situ ada sudah Pak Andi upload ya. Di situ di Google Classroom ada tiga poin yang Pak Andi upload. Yang pertama itu materi ya, materi kita hari ini. Yang kedua itu LKPD. Terus yang ketiga evaluasi. Kerjakan, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Terus yang kedua itu ada evaluasi. Ya, evaluasi juga sudah saya upload di Google Classroom. Silakan nanti join langsung dikerjakan. Terima kasih. Itu mungkin presentasi singkat dari Pak Andi. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang materi yang tadi Pak Andi sampaikan? Silakan. Siapa saya ingin bertanya? Oke, sebutkan nama Mas, namanya siapa? Nama saya Dava Fauzia Rahman, nomor absen 6, Pak. Iya, oke. Silakan Mas Dava. Iya. Siap, izin mohon bertanya. Saya ingin menanyakan apakah media yang dibuat hasilnya harus sama seperti storyboard? Ya, sudah? Siap, sudah, Pak. Oke, bagus, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya Mas Dava. Tadi Mas Dava menanyakan apakah media yang dibuat itu hasilnya nanti harus sama Pak seperti storyboardnya. Ya, bagus ya. Jadi sebenarnya tidak harus sama persis gitu ya. Kalau misalkan tidak harus sama persis, tapi setidaknya storyboard itu nanti jadi acuan kita ya. Jadi jawaban saya itu tidak harus sama persis, tapi storyboard itu adalah standar minimalnya. Jadi acuan kalian dalam membuat sebuah project. Ya, itu storyboard. Ya, kenapa? Agar terlihat lebih jelas alur cerita yang akan kalian munculkan di situ atau yang akan kalian buat di situ. Ya, itu Mas Dava. Jelas Mas Dava? Siap, jelas Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Pak. Oke, siapa? Nama saya Yoga Dwi Alfian, nomor absen 33. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan Mas Yoga? Ada tahap membuat media interaktif, apakah boleh menukar urutan storyboard yang sebelumnya sudah dibuat? Oke, baik. Ya, bagus juga pertanyaannya ya. Ketika pada tahap pembuatan media interaktif, apakah boleh Pak menukar storyboard yang sebelumnya sudah kita buat ya? Ya, baik, bagus banget pertanyaan. Jadi storyboard kan sebagai rancangannya ya, sebagai rancangan kita ya. Jadi ketika kalian membuat storyboard itu ya sudah harus tahu urutan-urutannya itu seperti apa ya. Urutan-urutannya itu step-stepnya itu seperti apa ya. Itu harus sudah kalian tahu dulu urutan-urutannya. Namun jika dalam kenyataannya atau di kondisinya tidak memungkinkan untuk menukar storyboardnya ya boleh-boleh saja. Yang penting alur cerita yang kalian sampaikan itu jelas ya. Jadi alur ceritanya itu jelas. Tuh, Mas Yoga. Jelas Mas Yoga? Jelas Pak, jelas. Cukup. Oke, yang lain ada mungkin pertanyaan? Mungkin ada 2 pertanyaan lagi lah sebelum kita masuk ke storyboard. Oke, siapa namanya Mas? Sebutkan nama. Nama saya Hendriko Sirmawan, absen 13. Oke, silakan Mas Hendri. Saya ingin menanyakan hal apa saja yang perlu persiapan sebelum membuat
Storyboard. Oke, Mas Hendri, bagus juga pertanyaannya. Hal apa Pak yang perlu disiapkan ya sebelum kita membuat sebuah storyboard? Ya, bagus Mas Hendri ya. Jadi dari penjelasan tadi Pak Andi di atas ya, yang pastinya yang harus dipersiapkan itu adalah pastinya template storyboardnya ya, template storyboardnya ya, yang di print ya itu templatenya. Terus kemudian untuk dan ATK untuk menggambarkan sketsanya, jadi template storyboardnya di print ya kan ya, terus kemudian ATK untuk menggambar sketsanya ya. Dan yang terpenting nih, yang sangat penting ya, yang sangat penting itu adalah ide ya. Kalian harus mempunyai dulu ide sebelum kalian membuat sebuah storyboard atau sebelum kalian menuangkan sketsa ke dalam template storyboard itu. Mas Hendri? Jelas, Pak. Oke, siap. Satu lagi sebelum kita tutup kemudian masuk ke Google Classroom. Ada? Saya B. Siapa? Sebutkan nama, Mbak. Saya Lulus Syarifah, nomor absen 18. Oke, Saya mau tanya, silakan. Pak, membuat storyboard menurut Pak Andi itu penting tidak ya? Apa boleh kita cuma mengawang-awang nanti tinggal mengerjakan? Oke. Siap. Bagus sekali pertanyaannya ya, Mbak Lulu tadi ya. Membuat storyboard itu penting nggak sih? Ya, terus apa boleh kita cuma membayangkan atau mengawang-awang saja, nanti kita tinggal mengerjakan? Ya, bagus ya. Jadi yang namanya storyboard itu penting banget ya, jadi kalau akan membuat sebuah media, ya storyboard, buat dulu storyboardnya. Jadi awal pertama kita akan membuat sebuah media, kita harus terlebih dahulu membuat storyboardnya. Ya, secara umum ya, jadi pertama itu harus membuat storyboard secara umum, terus gambarannya media yang akan kalian buat itu seperti apa. Kalau nanti medianya ada perkembangan ya, lagi nggak sesuai dengan storyboard yang kalian buat, ya tidak apa-apa. Kan yang namanya juga kan rancangan media ya. Tapi ya itu tadi catatannya, yang jelas alur cerita itu tetap harus ada gitu. Jadi storyboard itu sebagai panduan kita atau rancangan kita dalam membuat sebuah media. Begitu Mbak Lulu, jelas apa tidak ya Mbak Lulu? Jelas, Be. Oke, jelas. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain cukup? Halo? Yang lain? Cukup, Be. Cukup, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, silakan teman-teman tugasnya langsung join Google Classroom ya. Di situ ada 3 poin Pak Andi upload materi, terus materi pelajaran, LKPD ya, terus kemudian evaluasi. Silakan kalian buka, terus kemudian kalian kerjakan ya sesuai dengan petunjuknya. Silahkan dikerjakan, kemudian dikirimkan kembali tugasnya ke Pak Andi biar nanti Pak Andi koreksi dan kasih nilai. Ya, untuk sesi web meeting pertama ini Pak Andi tutup dulu ya. Mungkin itu saja yang Pak Andi sampaikan. Web meeting pertama saya tutup. Silakan langsung mengerjakan tugas di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang masuk mail kedua ya. Oke. Ya, baik anak-anak semua, teman-teman semua sudah dikerjakan tadi ya tugasnya di Google Classroom? Siap, sudah. Ya, yang di LKPD sudah? LKPD 2 sudah? Siap, sudah. Sudah, terus evaluasi juga sudah ya? Siap, sudah. Oke, terima kasih. Jadi tadi juga sudah Pak Andi cek, sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakan. Yang memang belum mengerjakan, Pak Andi tunggu ya. Pak Andi tunggu hari ini, silahkan kalian kerjakan, terus kemudian kirimkan kembali atau dikumpulkan melalui Google Classroom ya, biar nanti Pak Andi cek, terus kemudian saya nilai. Ya, baik teman-teman, untuk kegiatan berikutnya silakan ada mungkin yang mewakili untuk menyimpulkan apa sih pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan akhir
Ada yang mau bisa membantu saya untuk merefleksi ya, apa yang sudah kita pelajari sih dari awal tadi pagi sampai dengan siang hari ini? Ada yang bisa membantu? Saya Beh, Oke, sebutkan namanya Mbak. nama saya Fitria Dwi Novita, nomor absen 12. Oke, silakan Mbak Fitri. Kesimpulannya dimulai dari apa itu storyboard. Ya, Storyboard adalah visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scene. oke. Selanjutnya, unsur-unsur dalam storyboard. Ya, Sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame, teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar, narasi, animasi, video, audio, interaksi jika ada. Selanjutnya, alasan menggunakan storyboard. Yang pertama, storyboard harus dibuat sebelum tim membuat animasi. Kedua, storyboard digunakan untuk mengingatkan animator. Dan yang terakhir, storyboard dibuat untuk memudahkan membaca cerita. oke. Sudah? Sudah, Beh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Fitri. Ya, baik ya. Tadi sudah disimpulkan sama Mbak Fitri dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari pengertian storyboard tadi, terus kemudian unsur-unsur dalam storyboard, terus kemudian alasan kenapa kita menggunakan storyboard ya. Terima kasih Mbak Fitri atas apa tadi kesimpulan yang sudah disampaikan ya. Baik, dari sini teman-teman mungkin ada yang ditanyakan sebelum Pak Andi tutup. Ada? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain cukup ya? Cukup. Yang lain halo, cukup. Siap, cukup. Oke, siap. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Andi mau menyampaikan materi untuk minggu depan ya, teman-teman. Materi untuk minggu depan ya, itu kita nanti akan belajar prinsip-prinsip desain user interface ya pada multimedia interaktif. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat desain user interface pada multimedia interaktif. Itu materi minggu depan yang akan kita pelajari ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa Pak Andi sampaikan ya. Bapak berpesan untuk semuanya jaga kesehatan, terapkan 3M dan selalu berpikir positif ya. Kenapa? Karena dengan berpikir positif kita akan meningkatkan kestabilan imunitas dan terhindar dari penyakit. Sebelum kita tutup, silakan kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Siap. Marilah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kali ini agar menjadi berkah di kehidupan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Dava. Ya, saya Pak Andi minta maaf ya, mungkin ada kekurangan selama proses pembelajaran hari ini ya, baik disengaja ataupun dengan disengaja. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.